ada masalah yang muncul ini, ada informasi tentang undang-undang cipta kerja. Kami protes. Ditanya apa yang diprotes, saya tidak tahu Pak. Pokoknya kawan saya protes saja protes. Padahal di dalam undang-undang ini tidak mungkin seorang presiden mengajukan ke DPR sebuah pembentukan undang-undang kalau itu mencelakakan rakyatnya. Coba kita lihat, saya kupaskan beberapa yang cocok. Misalnya di Kabupaten Sopeng ini ada masyarakat punya lahan, punya tanah, tetapi kawasannya itu masuk kawasan hutan konservasi atau hutan lindung. Undang-undang yang ada hari ini dari penjara karena bertentangan dengan undang-undang kehutanan. Kan begitu modelnya. Tetapi di undang-undang cipta kerja ini dikeluarkan, tidak bisa diproses karena ini adalah haknya masyarakat. Itu diatur dalam undang cipta kerja. Nah, berarti cipta kerja ini kalau saya tolak, ada mengatakan, supaya saya kenapa tolak? Kalau saya tolak, berarti saya tolak kehidupannya masyarakat kita yang setiap saat bisa dipenjara gara-gara itu. Ya kan? Kenapa tolak? Kenapa tidak tolak Pak? Karena saya mau menjadi wakilnya masyarakat Sopeng, menjadi anggota DPR RI. Masa setelah saya dipilih oleh masyarakat itu saya tidak memperjuangkannya? Kira-kira seperti itu modelnya. Kenapa Pak Le? Banyak pendemo. Ya tanya pendemonya, kira-kira demo apa nih demo? Oh yang di demo adalah buruh. Kenapa buruh? Oh ada dua persoalan. Oke, kita kupas. Coba-coba. Buruh tersinggung dan marah karena dia disampaikan bahwa tidak ada cuti hamil, tidak ada cuti haid, tidak ada cuti melahirkan, tidak ada cuti tahunan, tidak ada cuti baptis atau akikah. Di dalamnya ada semua. Nah, siapa yang keluarkan ini? Tiba-tiba ada hoax muncul lebih dulu. Nah, itulah tugasnya Mabes ini, sudah menemukan pelakunya. Itulah yang diproses sekarang. Karena dia yang mengupload, masuk di media sosial, masuk di Facebook dan lain sebagainya, sehingga orang mengatakan tidak ada cuti-cutinya. Padahal ada semua. Yang dikatakan ini omnibus law adalah gabungan dari beberapa aturan yang tumpang tindih jadikan satu, disederhanakan. Ya, kita memang ikut-ikutan menggunakan nama omnibus law, tapi di Indonesia dikatakan undang-undang cipta kerja. Kenapa undang cipta kerja ini? Ada kurang lebih 4.800 undang-undang, aturan-aturan tumpang tindih, itu yang disatukan supaya tidak tumpang tindih. Contoh, orang mau mendirikan usaha, ada namanya SIUP, surat izin usaha perusahaan, sudah ada di kantongi. Tapi begitu mau dirikan bangunan untuk kantornya, tidak bisa karena camat tidak keluarkan IMB-nya. Dinas terkait tidak mau keluarkan IMB-nya. Ini namanya apa artinya Dedekum ini? Kalau ada IMB, ada surat yang lainnya, tetapi surat lainnya tidak mengizinkan. Itu dikatakan tumpang tindih. Inilah yang mau diperbaiki oleh bangsa ini. Dirapikan. Ada orang mau jual kue, orang mau jual kue ini harus butuh yang namanya produk halal, karena ini untuk yang halal. Misalnya mengurus kiri kanan sampai berapa bulan tidak belum tentu bisa dapatkan produk halalnya. Hari ini terjadi ada namanya cipta kerja, dihapus lagi itu bertele-tele untuk pengurusan produk halalnya. 14 hari waktunya ketika mengajukan permohonan, maka harus ada jawabannya, diberikan izin halal. Makanya 14 hari itu dipakai oleh timnya mereka untuk meneliti betul halal tidak ini barang. Kan begitu modelnya. Tidak ada lagi bayarannya, pemerintah yang bayar. Gratis ini produk halal sekarang. Kenapa? Karena lagi pemerintah ini mau memancing keadaan masyarakat kita ini untuk berusaha. Itulah makanya di dalam satu klaster itu menyatakan mempermudah perizinan. Nah, perizinan yang dipermudah, Bapak mau mendirikan PT, Bapak mau mendirikan CP, silakan berhadapan dengan laptop. Tidak pergi lagi di Kementerian Hukum dan HAM, membawa lagi uang amplop begini, ditangkap polisi, ditangkap jaksa, ditangkap KPK. Karena banyaknya seperti ini dipermudah di dalamnya itu. Tidak boleh lagi berhadapan dengan mereka, cukup di laptop saja, kirim 14 hari harus keluar izinnya. Bagaimana? Nah, PT harus ada begini, ada begininya. Tidak perlu ada direkturnya, ada keuangannya selesai, berdua dengan istri selesai, CP-nya selesai. Inilah yang dikejar. Lalu ada yang marah-marah, tidak boleh. Kenapa ini orang mendirikan perusahaan tidak perlu ada izin AMDAL? Itu namanya klasifikasinya jelas. Misalnya setiap orang berusaha harus ada AMDALnya. Tidak juga. Seperti ini, ada nggak AMDALnya di warung kopi? Tidak ada, tidak perlu. Itu namanya pengklasifikasian. Kalau sifatnya besar, ada dampak yang ditimbulkan di situ yang mesti
mengancam kehidupan masyarakat, baru itu ada andalnya. Orang marah lagi, wah enak sekali itu perusahaan dari luar nanti masuk di sini. Tidak begitu. Kalau hanya orang asing masuk ke Indonesia yang buka warung kopi, kan tidak mungkin. Jadi orang masuk di sini, kenapa dirangsang ini menjadi mudah? Pak, Bapak dan Ibu sekalian yang perlu saya sampaikan adalah kita sudah defisit 5 sekarang. Coba bayangkan. 1% itu kita butuh 3.600 triliun. Sekarang ini kita berada di bawah minus 5. Ekonomi kita ini terpareng sekarang ini. Nah, sekarang kalau begitu modelnya, pemerintah mengatakan, wahai Pak, masuklah di sini menjadi tanam usaha. Berapa orang datang di sini? Kenapa? Karena bertele-tele namanya aturan-aturan tadi itu, Pak Haji. Benar ini, bertele-tele. Kenapa? Panjang urusannya, ya kan? Nah inilah yang dipermudah. Setiap hari doa ini doa. Setiap tahun angkatan kerja ini melahirkan 2,9 juta. Ditambah dengan orang yang di PHK, orang yang dirumahkan mencapai 5 juta. Tahun ini bisa mencapai 8 juta orang tidak bekerja. Bisa dibayangkan kalau tidak ada usaha, tidak ada yang buka lapangan pekerjaan, akan terjadi ledakan pengangguran di tahun-tahun depan. Tahun depannya lagi, 2 tahun lagi ke depan tidak ada, terjadi ledakan pengangguran. Di mana negara, ini kan kuncinya, di mana negara terjadi ledakan pengangguran, maka di situ tingkat kriminal pasti tinggi. Kerjanya polisi setengah mati. Kenapa? Setiap hari berhadapan dengan kriminalitas. Kriminal akan meningkat. Kenapa? Kita duduk-duduk begini Pak, setengah mati lagi. Kenapa? Yang lewat ini nggak ambil. Kenapa? Kami juga lapar Pak. Kami juga minum. Karena kadang begitu. Itulah terjadi di beberapa negara yang pernah mengalaminya. Venezuela, Chili, kemudian India pernah mengalami semua hal yang sama seperti ini. Nah, kalau presiden, kalau presiden tidak mau repot-repot sebenarnya Pak, tidak perlu lagi ngurusin yang namanya cipta kerja. Ngapain? Atau juga saya akan demo nanti, karena saya akan merapikan beberapa undang-undang yang dibuat oleh presiden-presiden sebelumnya. Pemerintah sebelumnya sudah membuat aturan, binar dan lain sebagainya. Kalau saya merubah lagi nanti tersinggung mereka, paling tidak nanti akan menjadi masalah. Presiden tidak pikir semua itu untuk demi rakyat yang sedang terancam pengangguran yang besar-besaran ini. Maka saya harus mudahkan perizinannya, saya harus memudahkan aturannya supaya merangsang orang luar masuk. Kenapa dirangsang orang luar masuk? Karena perusahaan dalam negeri sekarang setengah mati Pak Ustaz. Setengah mati. Coba lihat perusahaan apa yang dalam negeri yang tidak memphk orangnya, pekerjanya. Memphk semua, merumahkan sebagian. Kenapa? Karena setengah mati. Produk tidak berbanding lurus dengan angka pembelian, sehingga setengah mati Pak. Olehnya itu pemerintah berpikir mudahkan ini, termasuk dari luar. Orang marah, kenapa dari luar? Kalau tidak dari luar, tidak ada yang bawa uang. Kira-kira begitu bahasa warung kopinya kira-kira, karena kita di warung kopi ini bercerita. Nah dirangsanglah ini supaya datanglah ke Indonesia bos, gara-gara begitu. Datanglah ke Indonesia, menangkan investasinya. Nggak bisa Pak, saya pernah ke sana, demo terus, tidak bisa bekerja orang. Tidak, sekarang bagus, sudah ada undang-undangnya, undang-undang cipta kerja. Cipta kerja juga di demo. Kurang lebih begitulah kira-kira. Nah bagaimana caranya meyakinkan orang luar? Kalau tidak ada investasi di sini sampai tahun depan, kira-kira menerima pekerja sampai jutaan-jutaan seperti itu, kan 8 juta nih sekarang tidak bekerja. Kalau sampai seperti ini karena tahun depan, berarti ada lagi tambahan 2,9 juta dari angkatan SMA sederajat yang mau bekerja tapi tidak ada tidak ada lapangan pekerjaan terbuka. Berarti tambah lagi. Nah kalau tiba-tiba lagi ada PHK dan lain sebagainya, anggaplah tambah 8 juta lagi, berarti 16 juta. Kalau kita pada tingkat itu Pak tahun depan, maka pemerintah tidak bisa diam. Pemerintah harus bergelut di dunia, walaupun itu di demo, di apa, mesti pikirkan ini. Karena orang hanya memikirkan pada hari ini saja. Nah, contohnya itu Pak. Jadi ada yang tumpang tindih aturan, itulah dibahas. Nah, ditanya saya lagi orang, kenapa Pak tidak tolak? Buruh kan ini sudah keluar semua. Oh, kita klasifikasinya. Buruh memang wajar dia menerima informasinya.
Kalau dia di apa namanya katanya kan tidak ada pesangonnya, kan begitu yang keluar ya, tidak ada pesangon. Pesangon ada, tetapi perubahannya memang ada, yaitu dari 32 gaji turun menjadi 25 gaji. Pemerintah mengusulkan ini tidak ujuk-ujuk begitu, ada alasannya. Alasannya begini, 32 gaji mestinya dibayar, turun menjadi 25. Berarti kalau ditangkap ini para buruh, marah memang. Tetapi ada penjelasannya pemerintah, kenapa dikasih turun 32 ke 25? Karena selama 32 gaji ini, para pemilik usaha ini, perusahaan-perusahaan, hanya 7% seluruh Indonesia yang berani bayar. Sisanya 93% dia lari kepada perselisihan hukum di hubungan industrial di pengadilan. Nah, 86% dimenangkan oleh perusahaan karena beralasan dia PHK, dia punya karyawan, karena bangkrut, karena ini, alasannya begitu. Hakim mengabulkan. Berarti hanya 7% perusahaan yang taat di 32 kali bayar, kemudian 93% lari ke perselisihan hubungan industrial di pengadilan, dan 80% menang ini perusahaan. Jadi kan merugikan bagi buruh. Dipikir kalau pemerintah ini dikasih turun 25 tetapi perusahaan langsung bayar. Nah, adapun orang yang di PHK itu selama dia mencari kerja belum menemukan kerja, maka ada klausul berikutnya, diberikan jaminan kehilangan pekerjaan. Pemerintah yang bayar menggunakan APBN. Kan begitu modelnya. Berapa lama tidak bekerja? Misalnya 7 bulan. Ya 7 bulan mestinya dibiayai oleh pemerintah. Orang nanya saya, Pak Supri, kenapa Pak Ale tidak ditulis dalam undang-undang bahwa 7 bulan sampai 11 bulan atau berapa bulan itu dijamin oleh JKP? Oh begini, undang-undang itu bicara umum, bicara tentang teknis itu ada di PP-nya, sama dengan agama. Di dalam Al-Quran tidak ada mengatakan, ada 2 ustaz di sini Pak, jadi kan saya tidak bisa berbohong, kalau saya salah nanti dikoreksi. Di dalam Al-Quran mengatakan aqimis sholata wa atuz zakata. Di dalam Al-Quran tidak menjelaskan 3 rakaat di waktu maghrib, 2 rakaat di waktu subuh, 4 rakaat di waktu duhur dan asar. Yang dijelaskan itu nanti di hadisnya, begitu saja. Nah itu sama dengan undang-undang bicara umum, nanti PP-nya, setiap undang-undang itu yang berlaku ada PP-nya. Di PP itu dijelaskan tentang teknisnya tadi seperti itu. Nah pertanyaannya kemudian, kenapa Pak tidak jelaskan begitu? Ya saya tidak tahu, karena dipanjang nih Pak Ustaz, saya hanya 2 bulan. Diberhentikan saya dipanjang ini, kan begini ceritanya nih. 575 anggota DPR seluruh Indonesia dari seluruh partai. Dari 575 anggota DPR itu dikirim perwakilan seluruh fraksi, dinamanya Balik. Apa ini Balik? Badan legislasi. Kurang lebih anggotanya di situ secara keseluruhan kurang lebih 80 sampai 90-an kira-kira anggotanya di situ, 84 kalau tidak salah itu. Anggaplah 80-an misalnya. Dari perwakilan seluruh fraksi, PDIP, Golkar, Gerindra, semuanya partai termasuk yang menolak kemarin. Ada semua di situ. Dari di situ Balik ini namanya badan legislasi. Inilah badan ini yang akan meramu kalau ada undang-undang yang dikirim oleh pemerintah, oleh undang-undang. Dibentuklah namanya Panja. Apa itu Panja? Panitia kerja. Di panitia kerja ini diutus lagi dari anggota itu, dipilih lagi siapa yang dikirim di sana mewakili partainya masing-masing. Misalnya saya dikirim 6 orang dari Golkar, kurang lebih 10 dari PDIP, Gerindra 5 orang, kemudian selanjutnya ada 333, P3 1 orang, menjadilah 43 orang. Jadi 43 orang ini bersidang di Kupas itu yang namanya RUU Cipta Kerja yang dikirim oleh pemerintah presiden kepada kita, ya kan? Karena saya tahu ini, karena saya masuk di 43 orang ini. Beriringan seiringan waktu berjalan, karena tiba-tiba saya disuruh untuk menjadi ketua DPD kemarin, saya kesini tidak ikuti 2 rapat. Alasan ketua saya bagian di dalam itu kan setiap badan itu ada pimpinan kita namanya Pak Firman. Kalau saya Pak Firman kirim berita ke saya, Pak Supriyansa saya gantikan dulu, diganti oleh Ibu Kristina karena Bapak harus konsentrasi mengurus diri jadi ketua DPD. Dalam hati itu saya tidak serius juga ini sebenarnya, ya kan? Kenapa? Itu lebih penting maksud saya. Kalau saya ini kasih pilihan, saya pilih di situ daripada ketua DPD.
tapi langsung diberhentikan saya. Diberhentikan saya pada saat selesai pembahasan klaster UMKM tadi itu. Seperti UMKM itu yang seperti ini. Kalau misalnya dia mau menjual di bandara, diberikan space. Tidak seharga dengan Caribbean Starbucks kali ini. Jadi salah satu kemudahan yang ada di UMKM. Nah, belum dibahas tentang ketenaga kerjaan soal buruh tadi itu. Lalu kenapa sih bisa bahas tadi sedikit tentang buruh? Karena keinginan tahu saya lebih tinggi. Saya telepon terus kawan-kawan yang di Panja. Pak, kenapa mesti diterima itu dari 32 turun ke 25? Apakah benar ada cuti, tidak ada cuti? Memang tidak ada perubahan. Yang dikatakan undang-undang Omnibus Law ini, jangan juga salah paham orang-orang ini. Tidak semua undang-undang itu yang ada di dalam itu mati dan sendirinya, tidak. Masih berlaku itu undang-undang. Yang tidak berlaku itu pasal yang tumpang tindih yang dijadikan satu di dalam Undang Cipta Kerja. Tapi batang tubuhnya undang-undang yang dilebur ini masih berlaku. Jadi kalau ada yang tidak diatur di Undang Cipta Kerja, berlaku tetap undang-undang yang lama. Makanya pemerintah ini geram sekali sebenarnya. Kenapa? Karena hal yang bagus, tetapi paling parang kita lebih dulu orang yang membuat hoax dibanding ini. Itu makanya polisi tangkap itu, Pak. Itu alasannya itu. Nah, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, saya masuk di ini setengah perjalanan. 7 bulan itu kurang lebih 2 bulan setengah saya di dalam. 7 bulan itu dibahas di undang-undang. Kalau ada yang mengatakan kenapa pernah dipanggil buruh, sudah dipanggil perwakilannya. Presidennya namanya Said Iqbal itu sudah dipanggil 2 kali di 3 kali DPR, 2 kali kantornya Pak Mahfud, 14 kali di kantor Kementerian dalam Tenaga Kerja. Sudah dibahas satu persatu. Pasal demi pasal ini diketuk sini. Setuju, setuju. Pasal ini setuju, setuju. Dibaca dulu baru yang setuju. Jadi kan lucu kalau di sini disetujui, setuju untuk akad nikahnya. Ibaratnya pengantin ini. Setuju akad nikahnya, sudah majat tangan. Pak Ustaz sudah bacakan doa dan sebagainya. Lalu sudah mau duduk pengantin besok malam. Begitu mau duduk pengantin besok malam, tiba-tiba mengatakan saya tidak mau duduk pengantin, tidak jadi. Ada apa ini? Ini kan berarti ada apa-apa. Yang paripurna terakhir itu adalah pestanya mami itu, karena pembahasan di sini sudah selesai semua. Wartawan marah, kenapa jual dibahas ini? Tentang pers tidak dikeluarkan, di drop. Kemudian pendidikan, kalau pendidikan di drop, pendidikan tinggi, pendidikan apa nama itu, perguruan tinggi itu dihilangkan. Jadi orang mengatakan ini pendidikan lebih sulit, tidak ada itu. Tapi hoaxnya muncul Pak Gose. Inilah tantangan kita semuanya dalam penjelasan saya ini singkat. Karena mungkin saya jelaskan ini utuh dalam begini halamannya, setebal apa itu, setinggi tingginya, naskah akademiknya, dimnya dan lain sebagainya, dalam tempo kira-kira setengah jam atau 1 jam. Kira-kira begitu gambarannya Bapak-bapak sekalian. Itulah alasannya kenapa saya Golkar. Pertama, partai saya memang menerima. Kedua, setelah saya baca itu, walaupun tidak tuntas ada sampai di Panja itu, sampai terakhir, sampai pleno, tetapi saya sudah baca semuanya sebenarnya pada saat ada di dalam saya. Itu sangat menguntungkan bagi kita semuanya. Yang merugikan itu memang ada di persoalan buruh, tetapi itu kan ada alasannya pemerintah. Ya kalau memang tidak cocok itu kan bisa digugat di MK. Ada lagi presiden mengatakan, ini pembodoh-bodohan kalau diajak masyarakat membuat MK. Loh, kan dari dulu itu. Kalau ada undang-undang yang mau di-judicial review, digugat di MK. Sejak dulu itu, bukan hanya sekarang. Dari dulu begitu aturannya. Ada undang-undang yang mau direview, ada undang-undang yang mau diprotes, ya caranya adalah gugatan judicial review di MK. Dari dulu begitu. Kenapa lagi tiba-tiba sekarang dikatakan salah? Nah itu. Bukan salah, dikatakan pembodoh-bodohan. Ini semualah saya kira saya datang ke hadapan kita semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih. Saya terpilih dulu waktu saya mau menjadi anggota DPR, saya datang di kita semuanya. Kemudian saya berjanji kalau saya terpilih kita kembali bertemu lagi. Nah inilah saya ketemu lagi dengan kita semuanya. Sedikit pembahasan soal itu. Kemudian ini tadi saya tuntaskan tentang 4 pilar ini. Bangsa kita disuruh berkeadilan. Bangsa kita ini siapa yang memegang palu keadilan harus adil benar. Benar-benar harus adil. Nah itu berarti bangsa ini sudah menganjurkan dari awal untuk berlaku adil bagi para pemangku-pemangku yang memegang palu keadilan.
Selanjutnya setelah Pancasila kita masih ada namanya Bhinneka Tunggal Ika. Kita berbeda-beda, 1000 lebih suku, kemudian berapa itu 16.000 pulau. Banyak pulaunya kita ini, Pulau Sulawesi, pulau 16.000 lebih. Semua punya bahasa, berapa banyak bahasa, ya kan? Bahasa Bugis, ya kan? Kalau kita datang lagi di NTT, lain lagi bahasanya dia. Datang lagi di Papua, lain lagi bahasanya dia. Tetapi kita diikat di dalamnya. Ada bahasa persatuan tadi itu, yaitu bahasa Indonesia. Inilah hebatnya kita punya negara yang luas ini. Luar biasa ini. Kita berbeda-beda tadi agama, tetapi kita bisa rukun, gitu kan? Nah, kita berbeda. Ya, saya kira kan rukunnya ini karena sudah ada anjurannya PK Madinah. Salah kupas itu karena ada yang lebih hebat, yang lebih mengetahui tentang PK Madinah dibanding kita ini, ya kan? Tapi kita mengetahui bahwa ada pada saat itu PK Madinah yang menghargai perbedaan itu. Nah, ada lagi banyak. Setelah Bhinneka Tunggal Ika kan masih ada lagi yang namanya NKRI. NKRI sudah harga mati kita. NKRI harga mati. Benar-benar negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Indonesia. Indonesia apapun yang dihadapi, kita harus ada di dalamnya. Tidak boleh kita tidak boleh kita benar-benar tidak mau peduli. Indonesia mengalami masalah, kita tetap Indonesia. Tidak mungkin kita menjadi negara orang lain. Ini lebih hebat kita daripada Singapura, Pak. Singapura, saya bayar Singapura, dia tidak punya hutan. Saya bayar Singapura, dia tidak punya tambang batu bara, nikel, emas, aspal, dia tidak punya. Kita punya. Dia tidak punya sawah seperti kita. Walaupun kita terkadang-kadang kita impor beras misalnya, tetapi itu kan hal pengelolaan saja nanti di hari, ya kan? Sehebat-hebatnya kita memproduksi daging dan lain sebagainya, kita ekspor. Sehebat-hebatnya dia, kita punya tuna banyak di Indonesia. Banyak penjara ikan itu datang ke ke Indonesia, ya kan? Mencari ikan, tuna, kemudian dijualnya ke bawah lari keluar. Itu kehebatannya Indonesia. Undang-Undang Dasar 45 keempat. Ini adalah dasarnya kita ini, bahwa sumber dari segala sumber hukum ada di Undang-Undang Dasar 45. Undang-Undang Dasar 45 ini menyatukan kita semuanya. Tidak ada kita duduk sama rendah, berdiri sama tinggi. Tidak ada yang hebat dalamnya hukum. Polisi ada yang menjadi penyidik, jaksa ada yang menjadi penyidik, KPK ada yang menjadi penyidik. Siapa lagi? Siapapun pejabat yang terlibat penyalahgunaan kewenangannya akan diproses. Selesai. Tidak ada yang kebal hukum. Persoalannya, kenapa Pak tiba-tiba ada orang di penjara? Kalau di penjaranya pakai ini menggali lubang dari kamar tidurnya 30 meter ke sana, 3 meter ke bawah, baru ke sana keluar. Bagaimana bisa jadi itu, Pak? Nah, itu juga saya heran itu, Pak polisi. Terlalu bisa. Nah, idealnya nih 15 meter saya ke sana sudah tidak ada oksigen di bawah. Tapi dia bisa lolos. Nah, tapi lolos ini katanya ditemukan gantung diri di Jawa Barat sana. Ada apa? Kenapa setengah mati dia mau lolos? Tapi keluar di gantung diri. Ini juga yang aneh-aneh juga di rekrut di orang-orang kita yang ada di tahanan ini. Saya kira bapak-bapak dan ibu sekalian, ini kira-kira gambaran-gambaran saja yang disampaikan kepada kita semuanya. Saya percepat karena dulu saya sudah berjanji kepada kita semuanya, karena ini bukan kampanye, maka dulu waktu saya datang waktu kampanye dulu saya tidak berikan apa-apa. Tidak ada sekasiki, tidak ada liva, tidak ada gula, tidak ada amplopnya. Maka jangan salahkan hari ini, karena matang-tanda ini izin anggota DPRD, ya kan? Saya kasih gula, saya kasih beras, saya kasih amplop hari ini. Kayak gitu. Jadi hari ini saya kira sudah bisa dibagikan saja itu dunia. Sudah bisa diberikan ke bapak-bapak semuanya. Jangan dilihat banyak kecilnya, tetapi adalah keikhlasan saya untuk bersama dengan kita untuk berbagi kepada kita semuanya pada hari ini. Selepas ini saya minta izin kepada kita semuanya, saya mau berangkat ke daerah
Bukan toto lewaran maksud tuh. Wah, yang diberi. Sedang pas lama maknanya kesing. Para kesing itu adalah dulu. Nah, dulu dipindahkan kesing ini ke sana. Ketika Pak Kepolisian memberikan pengamanan buat kita semuanya dalam rangka tugas kita pada kesempatan ini. Terima kasih pada Pak Kesmampol atas kebersamaannya, karena mesti memang hadir pemerintah hadir bersama dengan kita semuanya untuk mendengarkan situasi apa yang ada di dalam pembahasan kita semuanya. Silakan langsung dibahas.